Kali ini saya akan menyampaikan secara medis bagaimana puasa di bulan Ramadan itu untuk penyandang diabetes. Sebelum kita bicara tentang secara spesifik tentang puasa di bulan Ramadan untuk penyandang diabetes, saya akan menyinggung sedikit tentang diabetes itu sendiri. Diabetes nanti baru puasa di bulan Ramadan. Nah, diabetes, Bapak dan Ibu sekalian, diabetes tersebut menjadi pandemi di seluruh dunia karena krisis kesehatan itu banyak terjadi karena kondisi diabetes. Ini banyak laporan menunjukkan bahwa salah satu penyebab kematian terbesar adalah diabetes. Bahkan di angka pembiayaan kesehatan di JKN pun salah satu empat katastrofik utama pembiayaan kesehatan adalah karena diabetesnya. Sehingga diabetes ini menjadi salah satu yang penting di dalam pengelolaan kesehatan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan diabetes itu berkaitan juga dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Di Jakarta 1 dari 8 orang menderita diabetes. Jadi bagaimana pentingnya diabetes itu? Dari 1 dari 8 orang saja diabetes. Mungkin sekarang angkanya lebih rapat lagi. Itu yang diketahui, belum yang tidak diketahui. Jadi diabetes ini menjadi hal penting yang menjadi faktor penting. Apalagi kalau dikaitkan dengan puasa di mana terbatas dengan makanan. Diabetes sendiri artinya pancuran, dan mellitus berarti madu atau gula. Ini disebut sebagai diabetes mellitus karena dulu ketika zaman Romawi orang menemukan bahwa air pancuran atau air seni yang berasal dari penderita diabetes itu rasanya manis, sehingga disebut sebagai kencing manis kalau bahasa Indonesianya. Jadi pancuran yang manis tadi itu adalah penderita diabetes. Kenapa menjadi diabetes? Karena ini kalau misalnya kita makan, itu gula itu masuk ke dalam sel. Masuk ke dalam sel, aku akan digunakan oleh sel. Tetapi pada penderita diabetes, itu sel, kalau dia masuk ke sel hati, dia akan digunakan oleh sel hati. Gula masuk ke dalam sel otot, akan digunakan oleh sel otot. Masuk ke dalam sel ginjal, digunakan oleh sel ginjal. Masuk ke jantung, akan digunakan oleh sel jantung, dan sebagainya. Nah, penderita diabetes, corongnya ini rusak. Corong masuknya gula ke dalam sel itu namanya insulin. Nah, insulinnya itu pada orang diabetes tidak bekerja atau tidak bisa cukup jumlahnya. Sehingga kalau corongnya ini rusak, gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel. Kalau gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel, gulanya akan menumpuk di dalam darah. Sehingga kalau dicek kadar gula darahnya meningkat. Itu yang terjadi pada pasien diabetes. Walaupun gula darahnya meningkat, sesungguhnya yang terjadi adalah selnya mengalami kelaparan karena tidak dapat makanan. Akhirnya selnya itu menjadi rusak dan kita sebut sebagai komplikasi. Kalau sel yang rusak itu di jantung, maka kita akan mendapati pasien diabetes dengan kelainan jantung. Kalau sel yang rusak itu di dalam ginjal, akan kita dapati pasien diabetes menderita kelainan ginjal. Jadi walaupun gula darahnya tinggi, selnya kelaparan, tidak dapat makanan, selnya rusak. Nanti akan kita lihat apa yang timbul. Karena itu karena selnya gula dalam darah banyak, akan terjadi pengeluaran gula lewat saluran kencing. Akhirnya dia sering buang air kecil. Kemudian dia akan lapar dan haus karena selnya merasa tersignal bahwa jumlah selnya itu tidak dapat makanan, maka dia mudah lapar. Dan haus karena air kencingnya banyak keluar. Karena selnya tidak dapat makanan, selnya berat badannya akan turun, sehingga inilah gejala diabetes yang khas untuk pasien-pasien pada umumnya. Selain itu, ada beberapa gejala yang tidak khas, seperti matanya kabur, gatal-gatal di sekitar kemaluan, kemudian cepat lelah dan mengantuk, dan luka yang sulit sembuh. Ini disebabkan karena komplikasi yang timbul tadi pada pasien-pasien diabetes. Kemudian ini juga bisa terjadi pada pasien-pasien yang gejala tidak khas pada diabetes, seperti kelainan seksual, kemudian kesemutan karena kelainan saraf, dan bayi yang dilahirkan lebih dari 4 kg itu karena bayinya mendapatkan gula yang banyak dari ibu yang sedang hamil karena diabetes. Dan kerusakan yang timbul akibat diabetes lah yang menjadi sebenarnya concern kita dalam mengobati pasien-pasien diabetes. Yang diobati bukan saja gula darah, tetapi yang diobati adalah dari atas sampai bawah, pasien tersebut tidak terkena komplikasi. Dan komplikasi bisa muncul di semua tempat pada pasien-pasien diabetes karena gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel darah tersebut. Jadi yang terjadi keseimbangan gula darah yang ada dalam pasien itu disebabkan karena dua hal.
hal yang berkaitan dengan meningkatnya gula darah dan hal yang berkaitan dengan menurunnya gula darah. Kalau hal yang berkaitan dengan meningkatkan gula darah misalnya karena masukan makanan yang meningkat dan stres. Sedangkan yang berkaitan dengan menurunnya gula darah adalah berkaitan dengan aktivitas yang meningkat dan obat-obatan yang digunakan pada pasien-pasien diabetes. Nah, kita nanti akan bicara tentang bagaimana ini dikaitkan dengan puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa itu akan mengakibatkan stres dan asupan energi yang berkurang, kemudian obat-obatan yang digunakan juga menyebabkan gula darahnya menurun, aktivitas yang meningkat juga menyebabkan gula darahnya menurun. Jadi keseimbangan yang sering terjadi pada pasien diabetes itu antara lain adalah gulanya akan menurun pada pasien-pasien diabetes, selnya mengalami kelaparan, dan akhirnya komplikasi bertambah menjadi lebih banyak. Nah, kita masuk pada puasa pada pasien-pasien diabetes. Teman-teman sekalian, ini tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, karena puasa di bulan Ramadan itu adalah salah satu perintah yang wajib kita lakukan. Tapi bagaimana untuk pasien-pasien diabetes? Secara fisiologis, tubuh itu berubah pada saat puasa di bulan Ramadan. Pertama adalah karena berat badan turun pada bulan awal Ramadan dan kemudian nanti akan naik lagi pada akhir bulan Ramadan. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak lihat, nanti pada awal-awal tuh berat badannya itu turun karena selnya kelaparan. Tetapi dengan proses fisiologis penyesuaian makanan, kemudian penyesuaian aktivitas dan sebagainya, berat badannya akan naik lagi pada akhir, biasanya akan kembali ke normal. Kemudian perubahan beban kerja sistem metabolisme energinya. Sistem metabolisme energi akan diatur oleh tubuh sedemikian rupa sehingga pasien-pasien diabetes itu atau pasien pada umumnya yang mengalami puasa akan diatur metabolisme energinya sehingga walaupun tidak makan akan menggunakan cadangan energi yang berasal dari tempat penyimpanan energi. Tempat penyimpanan energi itu ada di sel lemak dan ada di sel hati. Sehingga metabolisme pada pasien diabetes pada saat orang berpuasa akan berbeda dengan pasien yang tidak berpuasa. Kekentalan darah juga berubah pada pasien diabetes. Karena asupan cairan yang berkurang, maka kekentalan darahnya berubah. Kalau kekentalan darahnya ini tidak disiasati dengan baik, maka beberapa orang mengalami dehidrasi. Untuk orang yang hipertensi akan mengalami peningkatan tekanan darah, dan untuk orang yang banyak pasien diabetes yang gula darahnya naik akan ditambah lagi dengan buang air kecil yang banyak, asupan yang kurang akhirnya menjadi dehidrasi. Kemudian penurunan gula darah pada puasa dan insulin pada pasien-pasien diabetes juga akan berubah. Kemudian perubahan metabolisme lemak karena lemak adalah sebagai cadangan makanan yang ada di dalam tubuh kita akan digunakan pada sebagian besar orang yang berpuasa. Saat puasa, pasien akan menggunakan cadangan energi dalam bentuk pembakaran lemak, produksi dari hati, dan cadangan otot. Ini supaya keseimbangan energinya itu tetap seimbang, orang bisa beraktivitas, dan kebutuhan vital alat-alat yang berproses sebagai penopang kehidupan seperti jantung, ginjal, otak, dan sebagainya, itu akan tetap terakomodasi oleh energi yang berasal dari tempat penyimpanan tersebut. Nah, ini adalah rata konsumsi pasien diabetes yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita lihat biasanya mereka akan mengalami penurunan energi kalorinya, tapi kemudian dia akan naik lagi energi kalorinya menjelang puasa itu bertambah harinya. Dan efek puasa pada pasien diabetes ini harus kita perhatikan. Pertama, pasien yang terkontrol obat tunggal dengan baik, misalnya dia menggunakan satu macam obat, stabil dan tidak mempunyai komplikasi berat, bisa menunaikan puasa di bulan Ramadan tanpa masalah. Jadi sekali lagi, kalau obatnya hanya satu macam, kemudian dia stabil yang diukur dengan gula darah yang baik atau HbA1c yang baik, tidak mempunyai komplikasi berat, dia boleh menunaikan puasa Ramadan dengan tidak ada masalah. Yang kedua adalah pasien yang terkontrol baik dengan obat oral kombinasi, boleh berpuasa tetapi dengan pemantauan yang ketat oleh dokter. Pemantauannya ini dilakukan supaya nanti tidak terjadi hipoglikemi atau penurunan kadar gula darah pada saat dia minum obat seperti biasanya karena dia tidak makan. Atau dia tidak hiperglikemi karena dia mengkonsumsi obat yang dikurangi
kemudian gula darahnya akan naik pada saat dia tidak mengkonsumsi obat. Itu yang kedua. Yang ketiga, pasien yang menggunakan insulin dosis tunggal insulin boleh berpuasa dengan pemantauan yang ketat. Jadi kalau ada kombinasi pasien yang menggunakan insulin dan obat, kemudian insulinnya itu satu macam dosis tunggal, itu boleh berpuasa. Tetapi dengan pemantauan yang ketat oleh dokter, dosis insulin dan obatnya disesuaikan. Kemudian pasien yang menggunakan insulin dosis terbagi, sebaiknya tidak berpuasa. Karena kalau dia dosis terbagi, misalnya menggunakan 3 atau 4 kali suntik insulin, kemudian dia tidak makan, tentu akan ada metabolisme yang berubah. Kalau dia tidak makan, dia pakai insulin, gula darahnya akan drop. Dan gula darah yang turun ini juga merupakan salah satu faktor risiko penting pada pasien-pasien diabetes dan akan bisa mengakibatkan hal fatal, yaitu hipoglikemi. Kemudian kalau dia menggunakan insulin tetapi dosisnya tidak cukup, dia juga akan mengalami peningkatan gula darah. Kalau dia tidak menggunakan insulin, dia memaksakan untuk puasa, insulin itu bukan saja gula darah itu bukan berasal saja dari makanan, tetapi dari cadangan energi yang ada dalam tubuh kita. Sehingga bukan tidak mungkin gula darahnya akan melonjak pada saat dia berpuasa sekalipun, karena kebutuhan energi, kebutuhan insulin dasarnya tidak cukup. Sehingga gula darahnya akan naik pada saat siang hari. Jadi ada dua hal yang bisa terjadi pada pasien yang menggunakan insulin dosis terbagi, bisa gula darahnya menurun dan bisa gula darahnya meningkat. Pasien yang tidak terkontrol baik dan mempunyai stres metabolik berat, sebaiknya tidak berpuasa. Misalnya pasien dengan kelainan jantung, pasien dengan kelainan ginjal, pasien dengan gula darah yang masih tidak terkontrol dengan baik, yang mempunyai resiko akan menjadi kelainan metabolik akut yang berat seperti ketoasidosis, itu juga sebaiknya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah beberapa kontraindikasi pasien diabetes yang untuk berpuasa. Satu, diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini adalah diabetes pada anak-anak yang biasanya menggunakan insulin dosis terbagi, sebaiknya tidak berpuasa. Kemudian pasien dengan dosis insulin yang dosisnya tinggi, itu juga sebaiknya tidak berpuasa. Pasien diabetes dengan sakit berat, tadi sudah saya sampaikan, juga sebaiknya tidak berpuasa. Kemudian pasien diabetes pada kehamilan. Pada saat kehamilan itu memerlukan energi yang cukup untuk kebutuhan bayi dan ibunya. Sehingga kalau dia dipaksakan untuk puasa, maka akan berakibat yang tidak baik untuk bayi dan ibunya. Sehingga dianjurkan untuk tidak berpuasa. Kemudian pasien yang pernah mengalami komplikasi berat seperti ketoasidosis diabetes, itu juga sebaiknya dianjurkan untuk tidak berpuasa karena ada efek dehidrasi yang timbul akibat diabetesnya, yang gula darahnya meningkat, atau mungkin puasa menyebabkan stres metabolis berat yang menyebabkan terpicunya ketoasidosis. Ini juga merupakan kontraindikasi untuk tidak berpuasa pada pasien-pasien diabetes. Ini pasien diabetes yang berisiko tinggi bila berpuasa. Jadi mungkin bisa berpuasa, tetapi harus dengan pemantauan yang ketat. Diabetes tipe 1 yang dosis insulinnya kecil atau diabetes tipe 1,5, tapi dengan pemantauan dokter. Ini mungkin bisa berpuasa kalau dosisnya bisa dilakukan dosis terbagi menjadi 2 kali suntik insulin. Pernah drop gula darahnya berat dalam 3 bulan terakhir. Ini juga harus hati-hati. Kalau dia pernah drop gula darahnya dalam 3 bulan terakhir, maka dia mempunyai risiko tinggi bila berpuasa. Harus dievaluasi oleh dokter pada awal-awal kegiatan puasa. Pernah ketoasidosis atau hiperosmolar non-ketotik pada 3 bulan terakhir. Ini juga harus hati-hati kalau berpuasa. Kendali gula darah yang masih buruk, gula darahnya 400, gula darahnya 300-an lebih, itu juga sangat riskan untuk berpuasa dan bisa menimbulkan efek samping yang berat. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan komplikasi jantung yang berat, pasien yang sesak, pasien cuci darah, kemudian pasien mulai memperlihatkan gangguan ginjal yang mulai meningkat, cuci darah, kreatin clearance-nya itu juga harus diwaspadai kalau berpuasa. Pasien diabetes dengan kehamilan dan sakit berat. Sakit berat ini bisa karena infeksi, bisa karena sakit berat akibat komplikasi, bisa sakit berat karena usia, bisa sakit berat yang timbul sebelumnya, misalnya stroke dan sebagainya, itu juga harus diwaspadai apabila dia akan berpuasa. Dan tentu dengan pemantauan dokter yang ketat.
Nah, hipoglikemi adalah salah satu simptom atau gejala yang mungkin timbul pada saat orang berpuasa dengan diabetes. Itu gejalanya bisa merupakan gemeteran, keringat banyak, kemudian cemas, kemudian hilang keseimbangan, cepat lapar, dan sebagainya. Nah, kalau timbul gejala hipoglikemi seperti ini, sebaiknya puasanya segera dibatalkan kalau tidak mempunyai alat untuk mengukur gula darah. Kalau mempunyai alat untuk mengukur gula darah, apabila gula darahnya sudah mulai menurun di bawah 70 atau kira-kira di bawah 80, 90, sebaiknya membatalkan puasanya karena nanti mungkin akan turun kembali gula darahnya mendekati yang tidak kita inginkan. Penyandang diabetes sedang bila berpuasa, risiko sedang bila berpuasa. Tadi risiko berat. Ini penyandang diabetes sedang bila berpuasa. Itu boleh bila pasien tinggal sendiri dan menggunakan insulin atau sulfonylurea. Jadi kalau obatnya itu adalah insulin atau sulfonylurea, pasien itu sudah sepuh, sudah berusia, kemudian tinggal sendiri di rumah, maka harus hati-hati karena kemungkinan ada hipoglikemi yang dia tidak rasakan atau hipoglikemi yang timbul mendadak. Ini juga harus hati-hati apabila berpuasa. Pasien tinggal sendiri dengan kondisi kesehatan terganggu, itu juga hati-hati. Ketika sedang sakit, itu juga hati-hati apabila dia tinggal sendiri di rumah. Kemudian pada pasien usia tua, terganggu kesehatannya, dia juga mempunyai risiko sedang bila berpuasa, dan pasien yang harus bekerja fisik berat. Pasien diabetes, misalnya harus bekerja fisik berat, dia harus menggunakan kekuatan fisiknya untuk bekerja, dia akan berisiko untuk turun gula darahnya, sehingga harus menjadi perhatian apabila akan berpuasa. Apa yang harus dilakukan pada pasien diabetes apabila ingin berpuasa? Setelah tadi bapak-bapak dan ibu-ibu tahu ada yang boleh berpuasa, ada resiko sedang, resiko berat bila berpuasa, maka apa yang harus dilakukan menjelang puasa Ramadan adalah perencanaan umum. Kemudian perencanaan umum tersebut harus direncanakan secara individual dan monitoring gula darah yang lebih sering. Ini harus direncanakan kira-kira 1-2 minggu sebelum Ramadan. Jadi kira-kira sekarang inilah waktunya yang pas. Ini momentum webinar yang diselenggarakan oleh Divisi Metabolik Endokrin ini sangat penting, sangat pas waktunya, karena mulai sekarang harus dilakukan perencanaan umum untuk melakukan kegiatan berpuasa di bulan Ramadan, karena direncanakan secara baik dan secara individual, tiap orang berbeda-beda. Perencanaan makan harus sesuai dengan kebutuhan kalori yang seimbang dan nilai gizinya yang cukup. Hindari jumlah makanan yang karbohidrat tinggi karbohidrat dan lemak sekaligus karena akan meningkatkan gula darah dengan cepat. Makan sahur selambat mungkin dan makan buka segera mungkin. Ini perencanaan makan yang baik untuk pasien diabetes. Minum sebanyak mungkin terutama setelah berbuka. Karena ada kemungkinan pasien diabetes tersebut kekurangan cairan, dehidrasi akibat gula darahnya yang meningkat. Kalau tidak direncanakan minuman itu lebih baik minimal 2 liter. Kalau dicicil pada saat sahur, waktunya sempit, akan keluar lebih cepat pada saat setelah sahur dalam bentuk buang air kecil. Tetapi kalau dicicil pada saat berbuka puasa sedikit demi sedikit, maka cairan tersebut akan masuk ke dalam sel dan mencegah untuk terjadinya buang air kecil yang terlalu banyak atau diuresis yang terlalu banyak, sehingga bisa mencukupi kebutuhan pada saat berpuasa besok harinya, sehingga pasiennya tidak akan mengalami dehidrasi. Kemudian perencanaan yang penting dalam hal makanan adalah tidak berubah terlalu drastis makannya. Yang biasa makan 1 piring nasi, kemudian ini mentang-mentang takut gula darahnya drop, lalu tambah nasinya, itu juga tidak boleh. Sesuaikan kebutuhan makanan, tidak terlalu berubah drastis seperti sebelum Ramadan. Perbanyak minum pada saat malam hari dan sahur mendekati waktu imsak. Saat sahur disarankan menggunakan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang dicerna lambat. Misalnya nasi, misalnya roti, misalnya umbi-umbian, sehingga kalau dicerna lambat akan masuk dengan lambat dan mencegah hipoglikemi karena akan mempertahankan gula darah dalam waktu yang cukup lama pada saat berpuasa. Pada saat berbuka, perbanyak jenis karbohidrat sederhana. Ketika berbuka, waktu dia puasa, pasien-pasien diabetes kan akan mengalami kemungkinan gula darahnya turun. Pada saat dia berbuka, segerakan menggunakan karbohidrat simpleks. Misalnya menggunakan minuman manis, sirup,
kolak. Nah itu nanti akan membuat gula darahnya akan meningkat sesegera supaya tidak hipoglikemi. Hindari terlalu makan terlalu banyak mengandung karbohidrat kompleks dan lemak pada saat berbuka karena akan menyebabkan rasa kenyang yang berlebihan dan akan mengganggu penyerapan makanan dan mengganggu pencernaan. Perencanaan pre-Ramadan harus dibuat perencanaan pada seluruh pasien yang ingin berpuasa secara individual. Gula darah, tekanan darah, kolesterol, fungsi ginjal sebaiknya dikontrol sebelum puasa di bulan Ramadan mulai sekarang. Kadang-kadang diperlukan modifikasi porsi pembagian makanannya. Kalau biasa makan 3 kali sehari, maka usahakan makan sahurnya lebih banyak, makan bukanya sedang-sedang saja, kemudian diatur dosis obatnya juga diperlukan. Kadang-kadang obat yang diminum sahur itu lebih sedikit dibandingkan obat yang dipakai pada saat berbuka supaya menghindari hipoglikemi. Tetapi ini memang butuh perencanaan dan ini butuh evaluasi. Biasanya pasien diminta untuk melakukan evaluasi tersebut dengan melakukan cek gula darah pada minggu pertama. Dicek gula darahnya pada saat awal pagi-pagi sekitar jam 8 pagi, kemudian jam 12 siang, dan menjelang berbuka puasa. Setelah 1 minggu tidak terjadi 3 kali seminggu, pada minggu pertama tidak jadi masalah, kemudian bisa dijarangkan waktu pemeriksaan gula darahnya. Kemudian terdapat hipoglikemi, harus menghentikan puasanya pada pasien-pasien diabetes ada apabila terjadi hipoglikemi. Kalau disertai dengan gejala hipoglikemi tadi, kemudian disertai dengan gula darah yang kurang dari 60, sebaiknya puasa harus dihentikan. Gula darah kurang dari 80 beberapa jam sesudah sahur atau minum obat. Jadi kalau waktu pagi dicek gula darahnya itu rendah 80, maka mungkin nanti pada saat siang atau sore gula darahnya lebih rendah lagi. Jadi harus di stop puasanya untuk menyesuaikan dosis pada hari berikutnya, apakah obatnya dikurangi atau makannya ditambah. Gula darah lebih dari 250 pada saat sore hari. Ini juga penting karena artinya gula darah puasanya itu sangat tinggi, kebutuhan obatnya harus disesuaikan, dan bukan tidak mungkin gula darahnya menjadi sangat tinggi sekali yang tidak diukur pada saat siang dan pagi hari. Sakit berat tiba-tiba muncul pada saat berpuasa juga harus dihentikan puasanya. Yang diketahui pada penyandang diabetes adalah pengelolaan mandiri, harus dikelola mandiri, harus lebih serius menangani diabetesnya. Tanda-tanda hiperglikemi dan hipoglikemi harus paham, monitoring gula darah tadi sudah saya jelaskan, cara pencegahan makanan dan mencegah dehidrasi. Penting bukan cuma soal makanannya, tapi cairannya juga harus dimodifikasi pada saat pasien diabetes puasa supaya tidak terjadi dehidrasi. Penyesuaian aktivitas fisik, tidak melakukan aktivitas fisik terlalu berat. Kalau ingin berolahraga boleh berolahraga menjelang berbuka puasa dengan aktivitas olahraga yang tidak terlalu berat. Perubahan dosis dan waktu pemberian obat itu perlu kadang-kadang dilakukan. Ini tentu dengan supervisi dokter sehingga tidak terjadi hiperglikemi yang gula darahnya meningkat karena dosis obat kurang atau hipoglikemi akibat dosis obatnya terlalu berlebihan. Terus yang penting juga mengetahui bila ada komplikasi akut yang menyebabkan puasanya harus dihentikan. Puasa tetap diperbolehkan pada sebagian penyandang diabetes asal dilakukan secara terencana dan terpantau. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kita bisa sambung dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.